Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dalam kesempatan saat ini, dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pada saat ini ingin membagi sebuah kisah pengalaman saya sendiri tentang sebuah berita yang membuat saya sangat-sangat bersyukur. Berita ini pertama sampai ke saya itu September tahun 1981 yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Petrus Martanto. Orang itu sudah almarhum sekarang. Namun beritanya sungguh membuat saya sangat bersyukur dan saya ingin berbagi tentang berita ini. Berita itu dimulai dengan pertanyaan dia kepada saya. Dan pertanyaannya itu adalah, kalau kamu ingin berbicara dengan Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah berbicara dengan Tuhan, apakah benar bahwa kamu berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah ketika kamu berbicara dengan Tuhan, kamu mengetahui maksud Tuhan dan memahami maksud Tuhan? Wah, saya sangat bingung pada waktu itu. Lalu kemudian dia bertanya lagi, apakah benar bahwa kamu ketika berbicara dengan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh bahwa kamu memiliki relasi dengan Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari situlah kemudian saya mendapatkan berita yang sangat-sangat membuat saya bersyukur hingga saat ini. Karena itulah saya ingin berbagi berita ini, dan saya ingin juga menggambarkan berita yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Inilah berita itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat ini banyak orang kalau mau berbicara dengan Tuhan harus melalui doa atau sembahyang, yang acap kali bahwa itu hanya semacam ritual keagamaan karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan rekan saya mengatakan pada awalnya sih tidak demikian. Relasi manusia dengan Allah itu sangat sempurna pada awalnya. Komunikasinya bersifat langsung, kalau ingin berbicara ya berbicara langsung, bahkan berhadapan dengan Tuhan langsung. Mengalami perjumpaan langsung. Namun semuanya menjadi berubah. Ada jarak pemisah yang begitu jauh, begitu dalam antara manusia dengan Allah. Dan jarak yang begitu jauh itu membuat manusia yang sekarang tidak memiliki pengenalan akan Allah Sang Pencipta. Bahkan samar-samar sekalipun kesadaran di dalam batinnya masih mengakui bahwa ada yang menciptakan dunia ini. Ada satu yang menciptakan, tapi siapa penciptanya? Sehingga bermunculanlah kemudian berbagai macam pendapat. Ya, Allah ada, tapi Allah yang jauh di sana, Allah yang samar-samar, Allah yang tidak peduli dengan kita. Akibatnya ada orang yang mengatakan, ya jangan pedulikan Allah, karena terlampau jauh dan kita tidak kenal. Di sisi yang lain ada orang berupaya untuk mencoba menggambarkan Allah yang tidak dikenal itu, entah dengan gambaran dewa-dewa, entah dengan gambaran apa yang ada di dunia ini, dianggaplah dewa-dewa atau itu Allah di antara para dewa misalnya, dewa tertinggi. Jadi banyak hal yang terjadi di situ. Nah, jarak pemisah yang begitu jauh ini, kemudian saya diajak, apakah kamu tahu? Ya, karena saya bukan orang beragama pada waktu itu, dan saya tidak mengenal kitab suci, saya tidak tahu. Jadi saya diajak oleh dia membaca Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosalah yang membuat keterpisahan ini. Dan siapa yang berdosa? Semua, termasuk kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya sampai kepada kita, kata dia, berdosa. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Lalu saya katakan, bagaimana dengan anak kecil, dengan bayi?
Dia katakan semua termasuk itu. Saya kaget. Lalu kemudian dia katakan, ibu-ibu semuanya tahu bahwa bayi pun bisa marah, bisa protes. Ibu-ibu lebih paham hal itu. Anak kecil bisa begitu egois, bisa marah, bisa memukul temannya, rebutan mainan, menyakiti temannya. Anak kecil, padahal siapa yang mengajarkannya tentang hal itu? Tidak tahu. Tapi mengapa bisa demikian? Karena ada benih dosa di dalam dirinya. Setelah dewasa semakin mengerikan, dan kita tahu dalam lingkup yang lebih luas lagi, tingkat kejahatan begitu mengerikan. Kebejatan moral itu sangat luar biasa. Lingkungan pun sudah begitu rusak, jahat. Karena sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, lingkungan pun ikut terkutuk. Nah, kalau kita mengatakan baik misalnya, lalu dia mengatakan, anggap kita baik, tapi ingat loh, standarnya firman Tuhan. Tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya saja sudah berdosa. Sadarilah bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita pernah menyakiti orang lain. Entah kapan kita pernah dalam hidup kita. Mungkin juga mengecewakan orang tua, menyakiti orang tua. Nah, ini ada akibat. Roma 6 ayat 23 saya diminta membaca. Ketika saya membaca, bunyinya adalah sebab upah dosa ialah maut. Apa yang dimaksud upah, saya tanya. Yaitu akibat. Setiap perbuatan membawa akibat. Dan ini yang paling konkret adalah akibat dosa. Kita semua akan mengalami kematian. Cepat atau lambat, hari ini, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu, tapi pasti semua orang akan mengalami kematian. Ini akibat dosa, dan itu firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Apa selesai? Tidak. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Lalu dia mengatakan, inilah yang dimaksud dengan kematian kedua. Oh, kematian ada dua kali? Iya. Apa yang dimaksud dengan itu? Saudara, setelah mati, kita semua akan diadili. Kenapa kita diadili? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab. Sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, maka kita tentu saja harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, setiap hidup kita kepada yang memberi tanggung jawab itu, yaitu Allah sendiri, Sang Pencipta kita. Tetapi, setelah mati diadili, kita adalah orang yang berdosa, maka vonis kita pasti bersalah. Sebagai orang yang bersalah, pasti ada hukumannya. Ingat, setiap perbuatan membawa akibat dampaknya. Dan hukumannya adalah kematian kekal. Ini kematian yang kedua, lautan api, neraka. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kesinilah kita akan menuju. Suka atau tidak suka, sadari atau tidak disadari, ini kematian kedua menjadi tempat terakhir bagi setiap orang. Nah, kalau boleh memilih, apakah kita mau di sini? Sementara di sini adalah tempat yang sementara. Apakah kita menyadari bahwa kita sedang menuju ke sini dan berakhir di sini? Dan apakah kita mau di sini? Di mana kita saat ini berada? Apakah kita ada di sini? Kalau kita ada di sini, atas dasar apa? Apa yang akan kita lakukan untuk menuju ke sini? Saudara, saya berpikir dalam hati, aduh, saya nggak mau dalam kematian yang kekal. Tentu saya ingin hidup di surga bersama dengan Allah. Lalu, rekan saya ini bertanya kepada saya, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa sampai ke surga yang kekal? Saya katakan ya, saya pasti dong ingin berjuang untuk itu. Iya, apa yang kamu lakukan? Pada waktu itu ya saya hanya mendengar konsep umum orang lain. Ya saya menyeletuk saja berdasarkan konsep umum yang saya dengar begitu. Hingga saya bukan orang religius. Saya katakan, ya berbuat baiklah, saya akan berbuat baik. Sebanyak mungkin. Saya berpikir kalau saya berbuat baik, semoga ini sih saya katakan gitu. Kalau nanti
sampai di sini saya harus bertanggung jawab. Siapa tahu perbuatan baik saya lebih baik, lebih banyak dibanding perbuatan buruk saya. Kan kalau lebih banyak perbuatan baik saya, ya saya berharap saya diizinkan ada di surga yang kekal. Atau saya katakan, ya saya ingin rajin berdoa lah, baca kitab suci lah, saya akan mulai. Siapa tahu dengan rajin berdoa, saya katakan baca kitab suci, saya akan diizinkan masuk surga yang kekal. Lalu dia katakan begini kepada saya, berbuat baik. Perbuatan baik ini membingungkan. Kenapa? Karena setiap orang, setiap budaya punya ukuran yang berbeda. Berbuat baik seperti apa? Menurut si A baik, menurut si B belum tentu loh baik, kata dia. Di dunia ini seperti ini. Jadi, bagaimana kata saya begitu? Kata dia, ya ukurannya mari kita mengecek perbuatan baik menurut firman Tuhan. Loh, kenapa menurut firman Tuhan? Ya dia yang punya surga, dia yang menetapkan aturan dong, katanya. Kamu kalau mau ke bank, mau pinjam uang, atau mau menabung, itu kan harus ikutin aturan bank. Sekalipun kita bisa negosiasi mungkin tentang bunga. Tapi aturannya aturan bank. Kenapa? Karena bank yang berkuasa. Pemilik semua tempat itu. Di situ tempat kita mau menyimpan uang. Demikian juga dengan surga yang kekal, pemiliknya Allah. Maka Allah lah yang menetapkannya. Standarnya berdasarkan standar Allah. Jadi perbuatan baik, lihat firman Tuhan katanya. Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian juga dengan hal ibadah beragama. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hidup beragama. Kalau hidup beragama berarti para tokoh agama dong, saya katakan. Yang akan cepat masuk surga. Nah, itu kata dia. Bisa tidak adil juga kan? Sementara sekarang malah sebaliknya sekarang tokoh agama katanya tahu beragama, tahu aturan agama, tapi juga banyak yang kacau hidupnya. Dan firman Tuhan mengatakan, betul dia mengikuti seluruh tatanan agama, tapi kalau salah satu bagian aja kacau hidupnya, seluruhnya itu nggak ada artinya lagi. Di dalam kebaikan pun ada ketidakadilan. Loh, saya bingung. Ketidakadilan bagaimana? Ya coba kamu bayangkan, jikalau ada dua orang. Dua orang ini sama-sama baik lah. Sama-sama baik luar biasa. Tapi yang satu super kaya, yang satu super miskin. Sekalipun dua-duanya baik. Hanya gara-gara super kaya, super miskin. Tindakan untuk berbuat baik, mana yang bisa lebih banyak? Tentu orang kaya. Dengan fasilitas, kesempatan, dia akan melakukan tindakan perbuatan baiknya lebih banyak. Bagaimana dengan orang miskin? Ya, hanya gigit jari dalam hati saja. Aduh, gimana ini? Ada unsur ketidakadilan. Ya tentu banyak hal yang lain. Bahwa ini tidak bisa dijadikan patokan. Jadikan jembatan untuk kita masuk ke surga. Lalu dia memberikan satu contoh yang lain kepada saya. Coba kamu bayangkan, kalau kamu dalam kehausan, panasnya luar biasa, lalu kamu kemudian sampai di rumah teman, atau kamu sampai di tempat orang jualan minuman yang menyegarkan, lah. Ketemu seperti ini es buah begitu. Lalu kamu kemudian saat mau menikmati, melihat ada air kotor, keciprat, masuk ke situ. Atau ada cicak, buang kotoran, kamu lihat masuk ke situ. Apa kamu mau memakan, meminumnya? Oh, saya katakan ya nggak mau. Kenapa? Ya sudah kotor dong, jijik, saya katakan, penyakit. Yang orang wajar, orang normal ya pasti akan berpikir gitu, saya katakan. Lalu dia mengatakan gini, bagaimana kalau saya ambil pakai sendok yang kotor, saya pindahkan, keluarkan. Kan sedikit toh. Lalu kemudian diambil sedikit, lalu kemudian sisanya silakan diminum, dimakan, dinikmati. Bagaimana? Saya pikir ini orang aneh gitu. Nggak bisa dong. Harus diganti, saya katakan. Saya pikir begitu, menurut saya. Lalu dia mengatakan gini. Nah, itu dia, katanya. Kita yang berdosa saja bisa berpikir begitu. Ada yang kotor sedikit, yang baiknya masih banyak. Nggak mau. Kita minta diganti. Apalagi soal surga.
Harus kudus 100%, betul-betul kudus, tidak bisa ada setitik dosa pun diizinkan masuk. Waduh, saya terkejut. Jadi, bagaimana? Saya katakan begitu, saya pikir. Lalu dia mengatakan, ini yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Semua manusia itu usahanya sia-sia. Tuhan mengetahui rancangan manusia. Semuanya sia-sia belaka. Mazmur 94 ayat 11. Saya jadi terdiam berpikir pada waktu kalau semua manusia ya usahanya sia-sia, apalagi mau diperbuat, saya katakan harus ada tindakan Allah. Lalu saya katakan, ya kalau memang harus dari Allah, saya hanya mengatakan begini, kalau betul Allah itu baik, ya sudahlah, dosanya dibuang, nerakanya ditiadakan, kan selesai, saya katakan gitu. Kalau memang Allah itu baik. Dan dia mengatakan, oh, seperti logis, baik, tapi konyol, kata dia. Loh, bagaimana? Lalu dia memberikan ilustrasi kepada saya. Begini, seandainya kamu menemukan sarang kelinci dengan anaknya berada dalam bahaya, karena batu di atas sarang akan runtuh menimpa seluruh kelinci tersebut. Apa respon kamu? Masa bodoh? Bisa kan masa bodoh juga. Berteriak. Coba bayangkan kalau kamu berteriak memberitahukan, kelinci, pindah, ada batu yang membahayakan. Apa kelinci itu mengerti bahasamu, katanya? Memindahkan batu besar itu, betul kamu bisa memindahkan, tapi apakah kamu bisa berkomunikasi dengan kelinci? Apa kelinci sadar dirinya ditolong? Apa kelinci bisa berkomunikasi dan mengucapkan terima kasih kepada kamu? Kan tidak bisa. Mungkin dia kaget kenapa batu dipindah. Dia lari, bisa jadi. Memindahkan seluruh kelinci. Mungkin itu bisa, menurut kita bisa menolong. Tetapi bayangkan dari sisi kelincinya. Apa dia nggak ketakutan melihat kita? Makhluk yang berbeda mendatangi dia? Atau hal yang lain? Saudara, kata dia kepada saya, tidak berbeda jauh dengan Tuhan. Tuhan bisa saja masa bodoh. Memang ada di dunia ini konsep Allah masa bodoh dengan manusia ini. Pokoknya masa bodoh, nih aku memberikan kitab suci jadi ukuran, terserah. Pokoknya kamu ikuti ini, nanti akhir zaman aku akan uji kamu lulus atau tidak. Kalau bisa lulus masuk surga, kalau enggak ya udah begitu. Ini Allah yang masa bodoh, tidak mau ngomong lagi. Tapi Allah kita bukan seperti itu, katanya. Allah kita ini adalah Allah yang ingin berkomunikasi dengan kita, manusia ciptaannya. Dia sudah dari abad ke abad berbicara melalui para nabinya. Dan akhirnya dia datang kepada kita. Memberitahukan kepada kita sudah. Memindahkan batu besar, anggaplah dosa dan nerakanya kemudian dipindahkan. Bagaimana kondisi manusianya? Hakikatnya kan tetap berdosa. Nah, kalau hakikatnya tetap berdosa, apakah dengan membuang dosa dan neraka itu menyelesaikan? Tidak. Karena tetap tidak ada komunikasi. Tidak ada relasi sama sekali. Ucapan juga tidak ada terima kasih kita kepada dia. Memindahkan seluruh kelinci, misalnya mendatangi. Kalau bayangkan kalau Allah itu mendatangi kita dalam wujud yang asli, yang maha kudus mendatangi yang maha berdosa. Apa akibatnya? Matilah kita, katanya. Jadi bagaimana? Lalu dia mengatakan begini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah bukan Allah yang masa bodoh, tetapi Allah yang mengasihi kita. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu karena kasihnya. Menjadi manusia tinggal di antara kita. Kalau Allah jadi manusia, saudara, yaitu karena dia maha kuasa. Dia maha berdaulat. Karena kita yang dikasihi, maka dia mendatangi kita dalam bentuk manusia supaya bisa berelasi. Tapi kalau manusia ingin jadi Allah, kurang ajarnya luar biasa, saudara. Nah, itu disampaikan kepada saya. Allah mau jadi apapun hak dia, dan dia mau bisa jadi apapun karena dia maha kuasa, maha berdaulat, maha kuasa. Kita nggak bisa gugat itu.
Dan setelah ada di antara manusia, dia berbicara, dia menyatakan maksud-maksudnya, kehendaknya, dia berkomunikasi dengan manusia, dia menyatakan semuanya, dan akhirnya dia berkata, yaitu Yesus ini, Allah yang menjadi manusia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa surga yang kekal kalau tidak melalui dia. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3:16, karena kasihnya firman itu menjadi manusia. Setelah ada di antara manusia, Yohanes 14 ayat 6, maka dia menjadi jalan kepada surga yang kekal, kepada Allah Bapa ini. Saya pikir bagaimana dengan persoalan dosa dan neraka ini? Kan masih ada nih. Dan betul, saya dibawa kepada ini oleh dia, dijelaskan. Akibat dosa tetap ada, harus dipikul. Neraka, hukuman itu harus dipikul. Maka dia kemudian menjadi manusia itu juga untuk memikul dosa itu. Akibat dosa itu. Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati memikul semua kematian ini. Dia pikul itu untuk saudara dengan saya. 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Melalui kematiannya dia memikul seluruh dosa kita dan akibat dosa kita. Melalui kematiannya, kemudian dia menaklukkan kematian kekal, lautan api ini. Melalui kematiannya dia turun ke sana dan taklukkan itu. Oleh sebab itulah kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian kebangkitan sesuai dengan kitab suci, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Dia bangkit, dia menang. Itulah tanda salib. Dan itu sesuai dengan kitab suci. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Wahyu 1 ayat 18, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci Hades. Dia bukan hanya menaklukkan maut, dia bangkit, tetapi dia memegang kunci maut. Dia pemegang kunci maut itu, dia sudah menang. Apakah dia selesai sampai di situ? Tidak, saudara. Yohanes 5 ayat 24, Yesus ini kemudian berbicara, dia ingin berkomunikasi, dia katakan terus, dia ingin menolong saudara dengan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dia katakan, kamu sudah mendengar, kamu sudah membaca firman-Nya. Dan apakah kamu percaya? Kalau orang percaya, ada 3 hal yang diberikan. Hidup kekal, tidak dihukum, pindah dari dalam maut kepada hidup, dipindahkan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu saya ditanya, ada di mana sekarang kamu ini, saat ini? Apakah ada di sini? Padahal ini tempat sementara. Apakah kamu masih dalam keadaan sebagai manusia yang berdosa, tanpa juru selamat, tanpa penolong, sedang berupaya berjuang untuk pindah ke surga? Atau kamu menyadari bahwa kamu akan berakhir di sini, tujuan hidupmu? Dan ketika kamu sedang menuju ke sini, sadar ke sini, kamu tetap sedang berjuang untuk bisa keluar dari sini. Apakah kamu adalah orang yang di sini? Kalau kamu yakin di sini, atas dasar apa kamu ada di sini?
Di sisi yang lain, perbuatan manusia itu sia-sia. Atau kamu tidak tahu ada di mana saat ini? Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus kembali. Yesus berkata, barang siapa mendengar dan percaya ia mempunyai hidup yang kekal, tidak dihukum, pindah dari dalam maut kepada hidup. Siapa yang mendengar, siapa yang percaya, dipindahkan, saudara. Dipindahkan. Ini janji Tuhan. Barang siapa mendengar, saat ini sedang mendengar, diminta percaya. Maukah kamu pindah? Kalau kamu tidak tahu sama sekali, sedang berjuang, maukah kamu pindah? Saya diam pada waktu itu. Enggak, ada sesuatu yang kepada hati saya pada waktu itu. Bergejolak. Saya hanya bertanya, bagaimana caranya? Rekan saya itu kemudian mengatakan kepada saya, kamu sudah mendengar? Tidak cukup hanya mendengar. Semua ini kamu sudah mendengar. Kamu harus percaya. Apa artinya menerima percaya itu? Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima dan percaya menjadi anak Allah artinya relasi yang jauh karena ada jurang pemisah. Sekarang tidak ada lagi jurang pemisah, tapi saudara dengan saya dianggap anak Allah, keluarga Allah di situ. Bagaimana caranya? Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bukan pintu rumah, karena banyak orang tidak punya rumah. Tapi ini adalah pintu hati. Setiap orang punya pintu hati. Dia terus mengetuk. Ketika saudara mendengar ini dengan saya sama-sama, dia ada di depan pintu hati saya dan saudara, dan terus mengetuk. Maukah saudara membukakan hati? Izinkan dia masuk. Saudara sudah mendengar, mau percaya? Kalau saudara mau menerima Yesus yang mengasihi saudara, berdoalah. Buka hati, undanglah Tuhan Yesus dalam hati saudara. Minta pengampunannya. Izinkan Yesus tinggal dalam hati dan kehidupan saudara. Karena dia sang juru selamat kehidupan kita semua. Dia ingin menolong. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini berita yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi, saudara, itulah berita yang saya dengar dari rekan saya. Itu September tahun 91. Dan saya sangat bersyukur dengan berita itu, karena melalui berita itu sungguh, itu mengubah banyak hidup saya, seluruh kehidupan saya, dan menjadi titik tolak hidup saya. Bahwa saya sadar bahwa saya membutuhkan seorang juru selamat dalam hidup saya. Dan saya tidak lagi merasa kalau berdoa sesuatu yang hampa. Kenapa? Karena saya sadar bahwa hidup saya sekarang milik Tuhan. Dan Tuhan memiliki hidup saya. Saya tidak berjalan sendirian. Dan saya tahu persis kalau saya tidak di dunia ini, mau kemana. Karena dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Untuk saya yang sebenarnya adalah orang yang berdosa, tetapi ditebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur sekali dengan hal ini. Dan saya berharap bahwa berita yang membuat saya sangat bersyukur ini juga bisa menjadi berita yang terbaik bagi saudara. Karena ada Allah yang mengasihi hidup saudara di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian saudara semua.